Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febianti dengan NIM C0C021010 dari program studi D3 Akuntansi kelas 5B. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi kas dan setara kas guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Yang pertama ada pengertian kas dan setara kas. Kas adalah salah satu bagian di dalam aset perusahaan yang paling mudah untuk dicairkan atau digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Dalam wujudnya, kas bisa berupa uang logam atau koin maupun uang kertas. Selain itu, kas adalah sejumlah dana yang ditaruh di bank agar perusahaan bisa menggunakan sewaktu-waktu uang tersebut dibutuhkan. Selanjutnya ada setara kas. Merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa mengurangi resiko perubahan nilai perubahan dan nilai signifikan. Secara sederhana, setara kas adalah investasi dalam kurun waktu pendek dan mudah dicairkan atau mudah dipakai oleh perusahaan. Disebut investasi jangka pendek sebab kas dan setara kas adalah kas yang sangat mendekati tenggat waktu pembayaran. Alhasil hampir tidak memiliki risiko apapun terhadap perubahan bunga uang. Yang kedua, jenis-jenis kas dan setara kas. Yang pertama, kas. A. Petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil. Yang kedua, cash in bank atau kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank maupun yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. 2. Setara kas. A. Deposito bank. Deposito bank adalah setoran yang dilakukan oleh pelanggan dan memiliki waktu tertentu selama penarikan dapat dilakukan. B. Cek. Cek adalah surat yang dicetak oleh bank yang dapat digunakan nasabah sebagai perintah untuk menarik uang. C. Wesel tagih. Wesel tagih adalah pernyataan tertulis formal dari jumlah hutang seorang konsumen. D. Reksadana. Selanjutnya ada konsep pembukuan perpajakan. Adapun syarat-syarat dalam penyelenggaraan pembukuan pajak antara lain: A. Diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. B. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ketiga, ada pembukuan dengan bahasa asing dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Yang D. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas stelsel keuangan atau stelsel kas. E. Komponen pembukuan sekurang-kurangnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. D. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Menurut IAI 2009 ayat 43 dalam SAK ETAP, efek atau surat berharga adalah surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Klasifikasi efek investasi dibagi menjadi: yang pertama ada efek hutang, yang kedua ada efek ekuitas, yang ketiga ada efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, yang keempat efek yang tersedia untuk dijual, yang kelima efek yang diperdagangkan. Perlakuan
Selanjutnya, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Pembelian efek utang. Perlakuan pembelian efek utang. Yang pertama, pembelian efek utang dicatat pada harga perolehan, meliputi biaya pialang, pajak, dan biaya lainnya yang terjadi saat perolehan. Yang kedua, jika efek diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga, jumlah yang dibayarkan untuk efek meningkat sejumlah biaya yang dikenakan untuk bunga yang harus dibayar hingga tanggal pembelian. Dicatat di debit sebagai efek dan piutang bunga. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya mengenai materi kas dan setara kas. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri.